Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, guys. Ketemu lagi di YouTube channel aku. Di sini aku mau sharing lagi tentang kista endometriosis yang pernah aku alami, dan kayaknya masih banyak teman-teman yang kurang ngerti, yang kurang paham gimana sih kok aku bisa kena, terus pengobatannya seperti apa, kayak langkah selanjutnya itu seperti apa. Jadi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dulu, kemudian tekan tombol lonceng notifikasinya supaya video-video terbaru aku kalian nggak ketinggalan untuk nontonnya. Oke, jadi langsung aja ke videonya. Oke, jadi langsung aja. Awalnya itu kenapa bisa kena kista endometriosis? Awal mulanya jadi gini. Awal mulanya itu aku itu menstruasi. Menstruasinya itu normal, setiap bulannya itu menstruasi. Hanya saja ketika saya menstruasi itu sakit banget, sakitnya luar biasa, sampai jadi kayak obat anti nyeri apapun itu kayak nggak ngaruh, jadi harus disuntik gitu sama temen aku. Menstruasiku itu udah sakit udah sejak awal pertama kali haid, itu kelas 3 SMP. Itu udah sakit banget, cuman nggak sesakit habis nikah. Itu habis nikah tuh lebih sakit lagi kayak gitu. Sekitar usia pernikahan 2 tahunan lebih gitu. Itu tuh aku udah promil 3 dokter, dan itu menyatakan hasilnya nggak ada apa-apa, semuanya bersih. Nah, ke dokter udah semua, hasilnya sudah nggak apa-apa, bagus semua, tapi tetap penasaran. Tapi ya oke lah, nanti dulu saya simpan kan rasa penasaran saya. Dan ternyata saya itu kena ISK, infeksi saluran kemih, jadi harus dirawat. Kayak suka nahan pipis, nggak pernah minum air putih yang banyak, sukanya minum yang berwarna, akhirnya kena ISK. Dan setelah itu dirawat sekitar semingguan. Setelah itu kayak udah pulang dari rumah sakit dan harus kontrol. Tapi sebelum kontrol itu tuh kayak perutku yang sebelah kanan itu besar sebelah. Jadi kayak gini bentukannya. Ini nih perut lurus, yang satu sebelah kanan tuh membesar kayak gini. Penasaran dong, tanya sama tetanggaku yang kerja di rumah sakit. Ini kenapa ya kok bisa perut aku besar sebelah seperti ini? Dia pun nggak tahu. Jadi akhirnya langsung sama teman aku disaranin untuk langsung aja kontrol, nggak usah nunggu harinya. Oke, jadi kontrol, dan di dokter penyakit dalamnya itu dia nggak ngerti ini apa. Akhirnya saya dirujuk ke untuk USG radiologi. Setelah USG radiologi, kemudian dilihat ternyata ada kista yang ukurannya udah besar, sekitar 9 cm, dan aku pun nggak tahu, suamiku pun juga nggak tahu. Dan dokternya itu, loh kenapa kok baru tahu, padahal kan intinya kan aku udah promil, tapi nggak ada apa-apa, nggak ada kendala apa-apa ya, walau alam ya. Jadi habis itu kayak tindakan apa yang dilakuin, habis itu langsung operasi. Dan operasinya itu kan kemarin mau di Samarinda, cuman dokternya nggak ada, jadi mutusin langsung untuk ke Surabaya. Di Surabaya itu kemarin di rumah sakit Angkatan Laut. Habis itu ini jadi kayak cek-cek gitu. Terus ini kondisiku pas mau masuk ruang operasi, masih gaya ya, masih peace kayak gitu, masih gaya-gayaan ini di sini. Terus ini ketika udah keluar dari ruang operasi, dan kalian bisa lihat mukanya, oh ya ampun, bisa operasi kayak gitu ya kondisinya. Dan itu memang benar-benar sakit. Terus kistanya itu sebesar ini nih ya. Jadi kistanya itu bentukannya kayak daging sama lemak-lemak kayak gitu loh. Nggak sih? Dan setelah itu udah diambil kistanya, itu kistanya jenis kista coklat, dan alhamdulillah nggak berbahaya, karena habis operasi itu langsung dicek apakah ini berbahaya atau enggak, dan alhamdulillah nggak berbahaya. Dan ternyata kayak aku tuh searching lagi, dokter pun juga ngomong
apa sih yang harus dilakuin. Jadi kemarin habis operasi itu langsung terapi. Jadi terapinya itu suntik tapros namanya, itu selama 6 bulan. Dan 6 bulan itu saya nggak haid gitu. Habis itu udah selesai terapi itu alhamdulillah haid itu normal seperti wanita biasanya yang nggak sakit sama sekali. Tapi memang setiap bulannya haid, nggak ada keterlambatan sih untuk saya. Cuman kalau teman-teman ada keterlambatan ya bisa dicek, bisa dikonsulkan gitu. Jadi buat teman-teman yang punya kista, pikirannya harus tetap positif, anggap aja itu cuman penyakit kecil dan itu bakalan hilang setelah itu hamil. Itu aja sih. Dan gak usah ngerasa kayak aku punya kista, aku gak bakal bisa hamil. Enggak begitu. Jadi jangan ada pikiran seperti itu. Intinya penyakitnya udah dikeluarin, insya Allah kita kembali meminta sama Allah, insya Allah penyakit itu udah hilang, habis itu kita hamil gitu. Amin. Jadi buat kalian kalau yang penasaran biayanya berapa sih untuk operasi, alhamdulillah kemarin tuh di tahun 2017 masih ditanggung BPJS. Kalau untuk saya, kalau terapinya itu satu kali terapi sekitar 1.200.000 ke 1.600.000 kemarin itu. Cuman alhamdulillah juga masih ditanggung sama BPJS. Kalau untuk sekarang kayaknya nggak ditanggung deh. Coba teman-teman yang udah operasi kista bisa sharing, bisa komen di kolom komentar buat teman-teman yang mau operasi. Siapa tahu ada info terbaru gitu. Kalau aku kan udah lama banget, udah 3 tahunan gitu. Siapa tahu ada perubahan gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, kayak makanan-makanan yang harus dihindari itu ya khususnya junk food. Terus pertepungan. Jadi perbanyak sayur, buah. Oh iya, kacang-kacangan itu nggak boleh ya guys. Kalau aku sih masih makan, cuman nggak sering kayak gitu. Ya kita menjaga lah. Ya takutnya, tapi mudah-mudahan si kista ini nggak tumbuh lagi gitu. Oke, jadi segitu dulu untuk aku sharing tentang pengalaman aku kena kista endometriosis dan operasinya seperti apa. Buat kalian yang masih mau bertanya, langsung aja follow Instagram aku di @bektianjarpratiwi. Nanti insya Allah DM-nya pasti aku baca. Walaupun ya agak lama lah ya. Pasti aku baca. Terus kalau kalian pengen lebih semangat lagi, langsung aja follow juga TikTok aku di @bektianjarpratiwi. Oke guys, jadi segitu dulu dari aku. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dulu, kemudian tekan tombol lonceng notifikasinya supaya video-video terbaru aku kalian gak ketinggalan untuk nontonnya. Yang baru nonton video aku bisa tonton video-video sebelumnya, nanti aku taruh di sini. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.